Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita materinya tentang uji hipotesis. Ini hanya pengenalan karena via daring. Ya, minggu depan akan kita kupas tuntas di dalam perkuliahan. Uji hipotesis ini paling penting ya, karena di dalam riset kuantitatif kita kalau dalam melakukan amal ibadah kan selalu dimulai dengan niat ya. Sama seperti di riset kuantitatif, ini kalau sebelum kita melakukan perhitungan atau mencari suatu nilai, nanti uji perbandingan atau uji korelasional, itu kalau tidak punya hipotesis nanti akan tidak tahu juga ini fungsinya dari hasil perhitungan itu digunakan untuk apa saja. Nah, kurang lebihnya sebagai berikut. Jadi kalau hipotesis itu bentuknya ada yang pernyataan. Jadi secara prinsip nanti kita itu membuat dua dugaan. Jadi ilustrasinya itu kalau dibikin cerita seperti ini ya. Jadi kalau suka kisah detektif itu saya kan paling suka suka membaca ataupun melihat film itu terkait dengan kasus detektif. Jadi misalkan itu ada kasus pencurian di Masjid Ulinuha. Jadi ada kasus yang pencurian di Masjid Ulinuha, di mana di Masjid Ulinuha itu pencurian yang lagi ngetren tuh yaitu ketika dilakukan sholat. Jadi ada sholat, kemudian setelah sholat itu terjadi kasus pencurian. Yang hilang itu adalah jenis-jenis sandal yang sangat fenomenal seperti merek Swallow, kemudian merek Melly, dan lain-lain. Nah, jadi hipotesis itu dari kasus itu, maka yang namanya hipotesis itu kan dugaan awal. Jadi kita misalkan ada teman kita, misalkan namanya Fajar. Jadi Fajar itu kita duga selaku yang sering di sana, kemudian kita duga selaku pencuri. Nah, kalau hipotesis 0, jadi hipotesis nanti ada dua ya, ada namanya hipotesis 0, ada yang namanya hipotesis 1. Kalau hipotesis 0 itu dugaan tak bersalah. Jadi dalam kasus itu kita tidak boleh menduga bahwa kita tidak boleh langsung menyatakan si Fajar itu pencuri sandal. Nah, berarti H0-nya bunyinya gimana? H0-nya itu bunyinya adalah Fajar bukanlah seorang pencuri sandal. Nah, kemudian ya kalau H1 itu adalah dugaan kita selaku periset, kita menduga apa? Nah, dugaan kita itu kita akan meneliti, kita akan meyakinkan kalau Fajar itu seorang pencuri sandal. Jadi kurang lebih nanti hipotesis itu kalau di dalam penelitian nanti akan ada dua, ada H0, ada H1. Jadi saya tekankan H0 itu adalah dugaan atau praduga tak bersalah. Kalau H1 itu adalah dugaan atau tujuan dari penelitian. Tentunya dari hasil perhitungan itu kita akan berusaha untuk menolak hipotesis 0 itu ditolak, tapi tidak harus dipaksa ya. Jadi kalau H0 ditolak itu berarti hipotesis yang kita tawarkan itu sementara diterima. Di sementara diterima itu sampai ada pengujian lebih lanjut. Nah, mungkin seperti itu gambarannya. Baik, bagaimana kalau terapannya di dunia pendidikan? Ini kebetulan slide saya ini harusnya ada sedikit pembetulan ya, karena contohnya itu di KRL, tapi kalau di dunia pendidikan tuh misal sebagai berikut. Nah, misalkan nanti kita itu menduga bahwa murid kita di kelas itu diajar sangat ramai, jadi murid kita diajar sangat ramai. Kita menduga bahwa murid itu diajar sangat ramai karena gurunya ngajarnya itu hanya pakai ceramah sehingga siswanya tidak tertarik mendengar penjelasan guru. Nah, kita menduga kalau kita menggunakan media, contoh misalkan PowerPoint, jadi kita menduga bahwa siswa itu kalau diajar dengan menggunakan media PowerPoint, maka tingkat keramaian atau ketertarikan siswa dalam mengikuti pembelajaran itu lebih baik. Mungkin lebih enaknya kalau saya buat catatan aja ya. Jadi ada di kelas, jadi ada permasalahan. Yang pertama itu ketertarikan siswa, jadi minat siswa. Ini kan ada minat ya, siswa itu kan punya minat mengikuti pelajaran. Jadi ada kasus minat siswa itu menurut kita rendah. Salah satu yang mengakibatkan minatnya rendah itu karena proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru itu dirasa kurang menarik. Nah, mungkin gurunya hanya menggunakan model yang metode atau model ceramah. Jadi ini faktornya ini. Jadi ada faktornya, ada ceramah. Kemudian dari sini maka peneliti menduga bahwa
Kalau gurunya nggak pakai ceramah, misalkan pakai media PowerPoint, jadi dia pakai PowerPoint ini sebagai media, PowerPoint juga, kita menduga bahwa kalau gurunya itu menggunakan media PowerPoint, minat siswanya mengikuti pembelajaran itu meningkat. Nah, kalau dari situ, dari kasus ini, kita akan mencoba merumuskan H0. Kalau begitu H0-nya gimana? H0-nya itu akan berbunyi, kalau kita tulis dalam bentuk pernyataan ya, H0-nya itu akan berbunyi, nah, kan praduga tak bersalah dulu. Jadi kita tidak boleh langsung mengklaim bahwa media PowerPoint itu meningkatkan minat siswa. Kan nggak boleh bilang seperti itu. Kalau begitu H0-nya berbunyi gimana? Nah, jadi kata kuncinya itu sama. Jadi yang mau menggunakan PowerPoint atau ceramah itu sama-sama bisa meningkatkan minat, kan seperti itu. Tapi kata sama itu sinonim dengan kata tidak ada perbedaan. Jadi biasanya seperti ini. Jadi ini namanya hipotesis nol. Jadi tidak ada perbedaan minat siswa ketika diajar dengan menggunakan metode dengan ceramah. Ini saya tulis saja ya, dengan menggunakan metode ceramah dan menggunakan media PowerPoint. Nah, seperti ini, kayak gini. Nah, kalau begitu yang namanya H1 gimana? H1 itu tujuan penelitian. Nah, pada kasus ini si peneliti ini ingin mengatakan kalau yang menggunakan PowerPoint itu minatnya lebih bagus daripada yang menggunakan model ceramah. Berarti hipotesis H1 pada penelitian ini berbunyi gimana? Nah, ada perbedaan, atau kalau mau lebih tegas itu tidak berbunyi ada perbedaan, tapi lebih ke arah minat siswa yang diajar. Nah, ini saya tulis agak cepat ya, yang diajar dengan menggunakan PowerPoint ini lebih bagus ya, atau lebih baik dibandingkan dengan yang menggunakan metode ceramah aja. Jadi saya tekankan dalam riset, jadi kasus ini si peneliti di kasus yang dijumpai peneliti kelasnya itu menggunakan ceramah. Peneliti ingin mengklaim kalau menggunakan PowerPoint itu minat siswanya itu lebih bagus dibandingkan mengajar menggunakan metode ceramah. Kalau begitu H0 dugaan peneliti awal itu, jadi dugaan praduga tak bersalah itu bunyinya tidak boleh langsung klaim ada perbedaan, tapi kita mengklaim tidak ada perbedaan minat siswa ketika diajar dengan ceramah dan PowerPoint. Dugaan peneliti, nah dugaan peneliti itu munculnya di H1 itu. Jadi dugaan peneliti gimana? Minat siswa yang diajar dengan menggunakan PowerPoint itu lebih baik dibandingkan dengan menggunakan metode ceramah. Nah, mungkin seperti ini. Nah, terus kemudian, nah ini contohnya perlu dilihat. Nah, nanti dalam proses penulisan H1 lawannya sama dengan itu ada 3 option. Jadi lawannya sama itu ada 3 ya. Jadi lawannya sama itu 3. Ini saya tulis saja ya di dalam papan tulis digital. Nah, kata sama nanti kita akan membandingkan contoh setelah ini kita akan membandingkan nilai rata-rata. Nah, nanti kan kita tulis ini bacanya mu atau rata-rata. Ini rata-rata data pertama sama dengan data sebelumnya. Saya tulis mu 0. Kadang saya tulis mu gitu aja. Yang ini mu 1, ini mu aja. Nah, bentuknya seperti ini. Kalau lawannya sama, tulisan sama tadi kan sinonim dengan kata tidak ada perbedaan. Jadi ini misal saya beri yang mu 1 itu untuk ceramah. Kalau yang salat ya. Atau salat ya. Mu 1 ini misalkan untuk metode yang menggunakan PowerPoint. Jadi pahami ya. Kemudian mu 0 itu yang menggunakan model ceramah. Nah, kalau tulisan statistiknya mu 1 sama dengan mu 0, tapi kita membaca dalam hatinya nggak seperti itu. Membaca dalam hati. Nah, kemudian yang ini mu itu apa? Mu itu berkaitan dengan minat. Nah, kita membacanya seperti ini.
Nah, minat siswa yang menggunakan PowerPoint sama dengan yang menggunakan ceramah, kan seperti itu. Tapi kalau ditulis dalam hipotesis, sebenarnya tidak ada perbedaan. Jadi tidak ada perbedaan dengan sama itu kata yang sinonim. Tidak ada perbedaan minat siswa yang menggunakan PowerPoint dengan yang menggunakan ceramah. Nah, pilihannya, jadi kata memilih itu tidak digunakan semua, tapi sampai bisa menyesuaikan dengan tujuan penelitian. Lawannya sama itu ada 3 bentuk. Lawannya sama itu yang pertama tidak sama. Itu lawannya sama itu ada 3. Nah, bisa jadi lawannya sama yang kedua itu lebih besar. Kayak ini. Lawannya sama yang ketiga itu adalah kurang dari. Jadi pilihannya lawannya sama itu ada 3 option, tidak sama dengan, lebih besar, dan lebih kecil. Nah, mungkin ada 3 ini. Nanti ada istilah kalau yang tidak sama dengan itu bahasanya two way, apa ya, 2 jalur apa two tail. Two tail itu apa, dua ekor ya, two tail bukan two way, two tail. Nah, kalau yang lebih dari, kurang dari, ini biasanya dinamakan one tail atau 1 ekor. Nah, membunyikannya gimana Pak kalau yang tidak sama? Ya, ini tulisannya seperti ini, tulisannya tidak sama, tapi kita membunyikan menyatakan seperti ini: minat siswa yang diajar dengan menggunakan PowerPoint tidak sama dengan yang menggunakan model ceramah. Jadi biasanya kalau ada tidak sama itu cenderung si peneliti itu tidak ingin menegaskan mana yang lebih baik. Jadi dia inginnya safe, aman aja lah. Ada perbedaan. Nah, soal yang berbeda mana perlu uji lanjutan. Nah, kadang juga ada yang menuliskan pakai tanda lebih besar. Kalau ini bacanya dari depan dulu. Minat siswa yang menggunakan PowerPoint lebih bagus. Jadi kata ini, kata lebih besar itu lebih bagus dibandingkan dengan yang tidak menggunakan PowerPoint atau yang menggunakan model pembelajaran dengan ceramah. Jadi H1 seperti itu. Nah, kalau yang option seperti ini, jadi tapi untuk yang terakhir itu jangan mengatakan seperti ini: minat siswa yang menggunakan PowerPoint lebih jelek. Nah, jangan pakai itu bahasanya kurang halus. Jadi kalau salah saya, kita merujuk dari belakang dulu ini aja, dari yang sebelah sini. Jadi minat siswa yang menggunakan model ceramah ini lebih bagus dibandingkan yang menggunakan model PowerPoint, walaupun artinya itu sama. Jadi kita ngomong seperti itu sebenarnya kan sama dengan minat siswa yang menggunakan model PowerPoint lebih jelek daripada yang menggunakan model ceramah. Nah, tapi itu kita kan dalam memilih kata itu bisa menentukan pilih kata yang kira-kira lebih enak didengar, kurang lebih seperti itu. Nah, itu beberapa contoh bagaimana kita menentukan hipotesis tentang H0, H1, H1. Nah, dari ketiga ini kan sampai sudah saya tekankan akil balik. Jadi pilihan H1 ini pasangannya cukup salah satu aja, tidak usah keduanya. Jadi misalkan H0 saya suka dengan yang tidak sama dengan, ya udah itu aja. Jangan tidak sama dengan, kemudian lebih dari, kurang dari. Jadi silahkan dipilih pasangannya salah satu. Paham dari sini ya, jangan memilih ketiganya, pilih satu. Bisa ini dengan ini. Nah, bisa maksudnya yang ini dengan yang ini boleh, atau memilih yang H0 dengan H1 yang kedua boleh, atau memilih H0 ini dengan H1 yang ketiga boleh. Jadi silakan tentukan pasangannya, tapi secara umum pasangannya H0 ini yang sama dengan pasangannya ada 3. Nah, ini tergantung tujuan dari penelitian. Oke, nah baik, materi yang berikutnya ini biar lebih enak karena pakai daring ya, kita langsung aja ke terapan bagaimana cara menganalisa. Jadi menganalisa untuk menentukan. Jadi saya misalkan akan menggunakan ini. Jadi secara umum nanti ada uji statistik itu ada uji T, ada uji Z. Bedanya itu adalah ketika Z itu sampelnya itu besar. Jadi jenisnya populasi. Jadi banyak orang itu bingung juga. Yang dikatakan jumlah sampling
besar itu seberapa, jadi ada banyak buku. Nah, kalau saya pernah baca di Sujana itu, ada pengarangnya Prof. Sujana dari Bandung, itu data itu dikatakan sudah besar atau dikatakan populasi kalau lebih dari sama dengan 30. Tapi kalau saya pribadi itu besar itu kalau lebih dari 50. Jadi kalau kurang dari 30 masih dirasa kecil. Tapi kalau Prof. Sujana sudah mengatakan di atas 30 itu data itu sudah termasuk data populasi. Makanya dia menggunakan Z. Nah, ini ada Z-nya ini. Nah, begitu juga kalau datanya kecil, kita akan menggunakan yang T. Nah, T ini T ya. Nah, ini hurufnya T. Kita nanti akan mencoba melatih menggunakan T ini. Nah, T itu ada rumusnya sebagai berikut. Saya tulis saja ya di papan tulis digital ini. T. Nah, ini jangan dipikir saya hafal. Saya juga kurang hafal rumusnya. Karena ya makanya oleh karena itu kalau bisa mahasiswa menempuh mata kuliah statistik itu mempunyai catatan. Jadi kalau tidak mempunyai catatan ya sama saja berusaha untuk tidak bisa. Nah, jadi ada rumusnya adalah seperti ini. T itu sama dengan X bar min mu 0 kayaknya. X bar min mu 0. Nah, ini kalau lupa nanti dilihat di PowerPoint ya. Mu 0 per S dibagi, ada dibagi lagi, dibagi dengan akar N. Nah, ini rumus umum dari uji T. Nah, untuk melihat perbandingan yang hari ini akan saya ajarkan. Jadi saya ajarkan sebagai berikut. Nah, apa itu Pak nilai dari X bar? X bar itu adalah rata-rata hitung. Nah, jadi X bar itu saya tulis rata-rata hitung. Kemudian ada mu 0. Mu 0 itu nilai rata-rata, jadi nilai rata-rata populasi biasanya diambil sebelum riset itu dilakukan. Populasi, jadi diambil sebelum riset dilakukan. Kemudian ada S. S itu standar deviasi. Nah, ini belum saya ajarkan ya. Terus kemudian ada lagi akar N. Nah, itu akar N tidak usah ya, kita jelaskan N. Di N itu apa Pak? N itu adalah banyak data. Jadi N adalah banyak data. Jadi ada X bar, ada mu 0, ada S standar deviasi, ada N banyak data. Nah, kurang lebih sebagai berikut. Nah, contohnya. Jadi saya berikan contoh soal biar waktunya tidak terlalu buang-buang waktu. Nah, pertama gini. Contoh ini adalah contoh yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Misal, saya seorang pengajar. Nah, saya pada kasus penelitian mendapatkan data ini, itu saya menggunakan PowerPoint tadi. Jadi saya menggunakan media PowerPoint. Nah, karena menurut saya sebelum saya menggunakan PowerPoint, saya masih ngajar itu menggunakan ceramah aja, tidak pakai media apapun. Nah, selama saya menggunakan model ceramah, murid saya itu rata-rata populasinya 45. Rata-rata populasi itu mu 0. Jadi waktu saya ceramah itu murid saya ajar itu nilainya 45. Setelah menggunakan media itu diperoleh nilai siswa saya itu seperti yang ada di tabel ini. Jadi tabel ini adalah siswa setelah saya ajar ya. Siswa setelah saya ajar menggunakan PowerPoint. Ini saya tulis di slide aja. Nah, kemudian kita selaku peneliti ini ingin mengatakan dari nilai siswa yang saya ajar ini sebenarnya itu lebih yang menggunakan PowerPoint lebih baik nggak dibandingkan dengan yang tidak menggunakan PowerPoint, yang menggunakan model ceramah. Bagaimana cara melakukan analisis atau melakukan analisisnya? Langkahnya sebagai berikut. Nah, ini saya tulis langkah-langkah. Nah, nanti kalau waktu mengerjakan ini harus runtut seperti yang saya lakukan. Yang ini hipotesis, saya beri tanda warna merah ya. Langkah-langkah
uji hipotesis. Satu, ini yang pertama adalah mengidentifikasi data dulu. Nah, apa saja yang diidentifikasi? Kan rumusnya ada X bar, ada mu 0, ada S, ada N. Berarti yang diidentifikasi ada X bar, ada mu 0, ada S, ada N. Nah, data yang diidentifikasi yang mana Pak? Dari nilai data atau dari tabel penilaian ini yang sudah kita dapatkan. Caranya gimana? Kita nanti pakai Excel ya. Ini pakai Excel, kan ini datanya sudah saya taruh di Excel. Ini kita cari nilai rata-ratanya. Nilai rata-rata kalau Excel kan enak ya. Pakai average, kemudian di blok. Ini saya blok, nilainya seperti ini. Nah, kalau mencari, jadi ketemu nilainya 62,73. Saya tulis, berarti kita tulis ya, kita tulis di mana itu, di sini 62,73. mu 0 itu kita lihat dari soal tadi. Mu 0 ini adalah ini rata-rata populasinya. Nah, ketemunya nilainya adalah 45. Standar deviasi SD. Gimana cara mencarinya? Standar deviasi ya pakai Excel aja. Nah, kalau di Excel ini ada dua jenis ya, ada standar deviasi sampel, ada standar deviasi populasi. Karena datanya di bawah 30 kita pakai S. Jadi kalau dirumuskan ini adalah STDEV. Dilihat yang mana ini, bisa coret layar ya. Lihat di fungsinya, nanti saya sertakan Excelnya. Bisa dicontoh ya, di copy aja rumusnya. STDEV standar deviasi titik S, kemudian dibuka kurung, di blok nilainya. Nah, ini 49 sampai dengan 70 ini nanti kita blok. Nah, kemudian ditutup kurung, enter. Jadi kurang lebih mencari standar deviasi seperti itu. Ketemulah nilainya 6,616 atau kita bulatkan jadi 6,62. Kita tulis di 6,62 sini. Berarti S-nya adalah 6,62. N-nya banyaknya data. Tadi dari data itu ada 15. Oke, mengidentifikasi data kita udah. Yang kedua, ini adalah membuat hipotesis. Jadi sebelum kita ngitung, itu harus bisa membuat hipotesis dulu. Si peneliti tadi kan menduga bahwa kalau yang model ceramah dengan yang menggunakan PowerPoint ini lebih bagus yang menggunakan PowerPoint, itu dugaan peneliti. Nah, maka H0-nya itu dugaan tak bersalahnya itu seperti ini, mu 1 sama dengan mu 0. Kalau sampean tulis dalam bentuk kalimat, nah, berarti kata kuncinya ini, tidak ada perbedaan titik. Nah, karena nulisnya kan lama, di HP agak susah. Jadi kita identifikasi mu 1 itu yang menggunakan PowerPoint. Kalau mu 0, ini bukan 1 ya, ini 0. Mu 0 itu yang menggunakan model ceramah. Jadi tulisan hipotesisnya seperti ini, tapi kita membacanya ini tidak ada perbedaan minat. Nah, mu-nya itu apa Pak yang dibandingkan? Nah, kebetulan yang dibandingkan itu kalau di soal itu bukan minat ya. Yang dibandingkan itu hasil belajar itu. Hasil belajar. Jadi kita untuk X-nya itu adalah hasil belajar ini. Berarti kalau di sini tulisannya kayak gini, hasil belajar siswa, tidak ada perbedaan hasil belajar siswa yang menggunakan PowerPoint dengan yang menggunakan ceramah aja. Jadi tanpa PowerPoint. Nah, bunyinya seperti itu H0-nya. Terus dugaan si peneliti gimana? Atau H1-nya jadi gimana? Ya mu 1 ini lebih dari mu 0. Jadi si peneliti itu menduga bahwa hasil belajar siswa yang menggunakan yang menggunakan PowerPoint lebih bagus dibandingkan yang tidak menggunakan PowerPoint. Mungkin seperti itu gambarannya. Nah, terus bagaimana langkah yang kedua? Yang ketiga, langkah ketiga itu adalah melakukan perhitungan. Nah, perhitungannya apa Pak? Kali ini misalkan pakai uji T. Kita menggunakan uji T. Ya ditulis dulu rumusnya. T sama dengan X bar min mu dibagi dengan S per akar N. Nah,
kita tulis X barnya tadi berapa? Oh, X barnya 62,73. Ya udah, 62,73 dikurangi mu nolnya tadi kalau nggak salah 45 ya. Oh ya betul, 45 dibagi S nya ini 6,62 dikali dengan dibagi dengan akar N. N nya ada 15 ya, kita langsung tulis 15. Nah, kita operasikan 462 kurangi 73 dikurangi 45. Kalau ya susah-susah pakai kalkulator aja. Nah ini contoh kayak kalkulator 62, oh harus diklik dulu, maaf ya. 62, ini saya tulis 62,73 dikurangi 45, 17,73. 17,73 dibagi 6,62 kali, nah ini bagi daripada di bawah ini kita naikkan ke atas, dikali dengan akar 15. Nah terus kemudian kita selesaikan aja pakai kalkulator. Kita pakai kalkulator, nah ini lebih enak, kita pakai kalkulator aja ya. Akar 15, nah, nilainya berapa ini? Ini kan ini. Nah, akar 15 kita sudah hitung, dikali 17,73. Duh. Nah, dikali 17,73. Nah, dibagi 6,62. 6,62 10,372. 10,372. Nah, oke, kita sudah dapatkan nilai ini. Ya udah, berarti kita sudah mendapatkan nilai T. Nah, kalau sudah nilai T, apa yang perlu kita lakukan yang keempat? Yang kita lakukan yang keempat itu adalah kita mau menentukan apakah H0 itu diterima atau ditolak. Jadi ini penentuan H0 diterima atau ditolak, terima atau ditolak. Kebetulan ini saya belum menyediakan, lupa saya belum download tabel T. Nanti kita download ya, saya praktekkan, kita cari di Google, kemudian kita interpretasi data ini. Nah, H0 ditolak atau tidaknya itu bagaimana? Ini ada syaratnya. H0 ditolak apabila apa? T hitung itu T dari perhitungan itu lebih besar daripada T dari tabel. Jadi T tabel itu ibarat orang itu sebagai apa ya, standar lah. Jadi misalkan standarnya apa ya, standar seseorang, misalkan standar kegantengan ya, paling enak ya, kegantengan. Misalkan standar kegantengannya saya, apakah saya ganteng atau enggak. Jadi kita harus punya standar kegantengan. Kalau di misalkan Pak Faik, sebagai kan bahasa Arab ya, Pak Faik, misalkan Pak Faik itu standar kegantengan, maka dibandingkan, oh saya dengan Pak Faik lebih ganteng siapa? Oh ternyata ganteng Pak Faik, berarti argumen saya ganteng itu ditolak. Ya sama seperti ini, H0 ditolak itu ada standarnya. Kita pakai T tabel. Dari T hitung kita yang sudah kita hitung tadi 10,37, apakah ada berbeda, apakah ini H0 ditolak atau tidak, itu nah, kita bisa melihat dari sini H0 ditolak. Yang saya kotak ini bagaimana kalau nanti kurang dari Pak, berarti kalau kurang dari berarti H0 diterima, jadi menolak. Kalau ini kita cari dulu tabelnya, terlebih dahulu. Mana ya tempat, nah ini kita cari di Microsoft Word, kita cari tabel T. Jadi kalau bingung nanti cari aja di Google. Kalau enggak gitu nanti ini saya download, kemudian setelah saya download nanti bisa saya upload ya. Untuk halaman tidak ditemukan. Nah, mana ya tabel T? Ini. Oke, kita cari di sini. Saya lihat dulu ya tabelnya. Kadang-kadang di apa namanya, di internet tuh tabelnya itu ada yang cocok, ada yang enggak. Nanti kalau ini cocok ya kita pakai yang ini. Nah, kayaknya cocok sih. Yang diperlukan itu harus tahu degree of freedom
diperlukan tuh harus tahu ini degree of freedom sama probabilitasnya. Nah, karena kita tadi pakai hipotesis itu kan ada atas bawah ya. Nah, tadi atas bawah, nah kan saya sudah jelaskan ada one tail, ada two tail ya. Nah, yang kurang dari ini adalah yang one tail. Ya, kalau one tail itu tidak per 2. Jadi kalau pada tabel ini yang one tail itu, ini saya tandai aja ya. Yang one tail itu yang mana ya? Di sini ada enggak ya? Ini kayaknya dulu ya. Nanti kalau memang salah nanti saya rela dicat ya. Ini yang atas itu one tail. Oh maaf, salah ini. Bentar. Mana penghapusnya? Nih. Nah. Yang aduh salah. Bentar. Jadi gara-gara apa namanya perangkat saya itu kan tidak premium, jadi harus langganan premium. Ini kita tulis lagi. Kita yang ini, aduh malah jadi penghapus ini. Ya. Yang ini yang atas ini nggak bisa ya. Bentar ya. Yang atas ini untuk yang two tail. Two tail itu yang tidak sama dengan, kalau yang bawah itu yang one tail. One tail itu yang lebih dari atau kurang dari. Nanti dilihat lagi di catatan saya. Nah, kembali lagi ke data ini. Yang diperlukan DF. DF itu apa Pak? Degree of freedom itu. Jadi banyaknya DF itu adalah banyaknya data. Nah, banyaknya data dikurangi 1. Nah, kalau tadi banyaknya data kan ada 15 ya. Berarti 15 kurangi 1 berapa? 14. Nah, kita luruskan di sini. Oh, ini 14. Nah, alfanya karena tadi kita pilih yang one tail, berarti kita lihat yang bawah. Biasanya saya memilih alfa itu yang 0,05. Jadi dipilih yang 0,05. Terus kemudian diluruskan. Nah, oh, ketemulah nilainya ini. Ketemulah 2,1479. Berarti dari sini kita punya standar. Jadi kapan H0 itu ditolak? Kalau nilainya adalah 2, berapa tadi? Emang lupa saya. 2,1414 berapa ya tadi? 14479, 144 gitu aja lah. 145. Nah, 2,145. Nah, sekarang kita akan melihat apakah H0 diterima atau tidak. Ini kita pilih T hitung, hasil perhitungan kita tadi berapa tuh? 10,37. Kemudian T tabel standarnya itu adalah 2,145. Pertanyaannya titik-titik lebih besar apa lebih kecil? Mana yang lebih besar? Oh, ternyata T hitung lebih besar daripada T tabel, karena nilainya itu adalah ini 10,37, nilainya lebih besar dari 2,145. Kalau begitu apa yang bisa disimpulkan? H0 ditolak. Artinya apa? Kalau H0 ditolak berarti kan H1 yang diterima kan. Nah, H1 yang diterima bunyinya gimana? μ1 lebih besar daripada μ0. Nah, itu bunyinya seperti itu, μ1 lebih besar daripada μ0. Tapi kita bunyikan dalam bentuk kalimat. Kalau bentuk kalimat gimana? Hasil belajar siswa yang menggunakan PowerPoint lebih baik daripada yang menggunakan ceramah saja, menggunakan ceramah tanpa PowerPoint. Nah, mohon maaf kalau tulisannya jelek. Nah, dari itulah contoh dari penerapan pembuatan hipotesis yang mudah-mudahan bisa dijelaskan ya. Mungkin durasi videonya agak panjang, tapi karena memang kuliah daring itu ya seperti itu. Baik, sementara itu dulu dari saya cukupkan dulu. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.